Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat dong, suaranya dong mana? Ayo sambil gerak dong. 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, oke. Oh iya, itu tadi lupa ya mau absen ya. Belum di absen ya. Hari ini siapa yang belum masuk? Belum masuk. Enggak masuk siapa? Lengkap. Enggak percaya nih Ibu. Lengkap. Ibu absen ya. Ya. Bentar dulu. Ibu rekap nih di laptop absensinya. Oke. Nah, coba nih. Farah masuk. Adikku. Oke. Jenia Hadir aku. Maktu. Hadir Bu. Fareda Hadir. Rafidhana Masuk. masuk. Oke. Jian Fatimah Bu. Hadir. Oke. Jadi lengkap semuanya ya. Hebat, hari ini lengkap semuanya. Tetap terus semangat ya sekolahnya. Anak-anakku, oke? Semangat ya. Untuk sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu nih. Ketua-ketuanya ini siapa yuk? Fitra. Nah, silahkan Mas Fitra dipimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah, baik, hari ini kita akan membahas materi pada pembelajaran akidah mengenai kalimat thayyibah. Nah, sebelumnya kalian kan sudah membahas nih bagaimana apa aja sih caranya beriman kepada Nabi Muhammad dan Rasul lainnya dan Nabi lainnya. Nah, hari ini kita menerapkan kalimat thayyibah dalam bentuk untuk beriman dan mempercayai bahwasanya semua ciptaan di dunia ini hanya milik Allah semata. Oke. Oke anak-anak, pengertian kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah ini adalah ucapan atau kalimat yang baik, yang mengandung pujian, yang mengandung pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pengakuan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim dianjurkan untuk membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah dalam bentuk zikir kepada Allah dengan memperkuat keimanannya serta menjaga lisan agar selalu berkata baik. Nah, jadi anak-anakku semuanya ini pernah mengucapkan kalimat thayyibah? Pernah. Itu di saat kalian melihat apa? Atau
Di sini sebenarnya macam-macam kalimat thayyibah itu sangat banyak sekali. Kita akan fokus ke 3 macam ini yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, apa saja sih kalimat macam-macam kalimat thayyibah lainnya? Yuk kita simak video kali ini. Dari video ini teman-teman dan anak-anak semuanya ini bisa nggak kira-kira bernyanyi seperti video tadi? Bisa nggak? Ayo nyanyi bersama-sama dulu ya. Yuk yang semuanya. Kasih tepuk tangan. Nah, tadi dalam video bernyanyi tadi ada gak kalimat subhanallah di sana? Ada. Nah, Ibu terangkan ya, kalimat subhanallah ini berarti maha suci Allah. Yang mana ini merupakan ungkapan untuk menyucikan Allah dari segala sifat yang tidak layak baginya. Nah, secara bahasa kalimat ini mengandung makna bahwa Allah adalah zat yang sempurna dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Jadi di sini diterangkan bahwasanya Allah itu sempurna, tidak cacat, tidak kurang atau tidak buruk sama sekali. Jadi Allah itu sempurna. Nah, dengan mengucapkan kalimat subhanallah ini, seseorang menegaskan keyakinan bahwa Allah memiliki kesucian dan kemutakan yang sempurna. Nah, kalimat subhanallah ini juga disebut sebagai
bertasbih, yaitu berbentuk pujian kepada Allah. Bertasbih berarti mengakui kebesaran Allah sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki banyak keterbatasan. Semua lihat nih, ini bentuk gambar apa? Petir. Nah, petir ini merupakan bentuk keistimewaan ciptaan dari Allah. Nah, saat melihat petir, kita harus mengucapkan atau menerapkan kalimat Subhanallah, karena kalimat Subhanallah diucapkan dalam beberapa kondisi seperti saat berzikir, setelah sholat, mengingat keimanan dalam sholat bagi makmum laki-laki, serta ketika menghadapi peristiwa yang menakjubkan. Apa sih hikmah mengucapkan Subhanallah? Di antaranya yaitu mendekatkan diri kepada Allah, menambah keimanan, memperoleh pahala, dan menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Next. Tahu nggak ini gambar apa? Pelangi itu sangat indah, bukan? Iya. Warnanya macam-macam. Kok bisa sih terbentuk kayak gitu? Kalian tahu nggak? Kok bisa? Nah, betul. Nah, kan ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah bentuk keajaiban yang diciptakan oleh Allah. Nah, ketika kita melihat keindahan-keindahan di dunia ini atau ketakjuban yang ada di dunia ini, kita harus mengucapkan kalimat Masya Allah. Nah, kalimat Masya Allah ini berarti Allah telah berkehendak akan hal itu terjadi. Jadi adanya pelangi, adanya kita tinggi, pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, itu adalah kehendak Allah. Kalimat ini, Masya Allah ini digunakan sebagai ungkapan ketika seseorang melihat sesuatu yang indah, baik, dan menakjubkan. Jadi jangan wah keren gitu dong, tapi mengucapkan Masya Allah. Dengan mengucap kalimat Masya Allah ini, seseorang menunjukkan bahwa rasa kagum sekaligus mengakui bahwa semua itu adalah terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu dipertegas lagi, kapan sih kita mengucapkan kalimat Masya Allah ini? Nah, kita mengucapkan ini dalam beberapa kondisi, seperti ketika melihat pemandangan alam yang indah, bangunan yang megah, dan teknologi yang canggih, serta prestasi yang membanggakan, dan kelebihan yang dimiliki seseorang. Nah, kalau kamu melihat seseorang yang mendapat hadiah akibat prestasinya, kita harus mengucapkan Masya Allah. Nah, yang terakhir nih mengenai Allah Akbar. Nah, Allah Akbar ini kan tidak terasa asing ya di telinga kita. Setiap hari bahkan kita mendengar kalimat Allah Akbar. Nah, Allah Akbar ini berarti Allah Maha Besar dan dikenal sebagai bacaan takbir. Kalimat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki kebesaran yang tidak tertandingi. Nah, penciptaan alam semesta beserta seluruh isinya menjadi bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini apa saja sih kita mengucapkan kalimat Allah Akbar
diucapkan Allahu Akbar itu kan saat sholat, kemudian saat malam hari menuju takbiran malam hari raya, Fitri, Idul Adha. Selain itu kalimat ini juga pernah digunakan oleh para pahlawan untuk membagikan semangat perjuangan melawan kezaliman. Nah, dulu waktu Nabi Muhammad perang, saat menyerang lawannya, Nabi Muhammad berkata apa? Allahu Akbar, serang, gitu kan. Nah, itu. Nah, gitu. Jadi kita harus sering-sering mengucapkan beberapa kalimat yang telah dijelaskan tadi. Siap kan semuanya menerapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Nah, mengucapkan Allahu Akbar ini juga dapat menumbuhkan keimanan kita, memperkuat keyakinan kita terhadap Allah, serta menjadikan manusia lebih berhati dan selalu mengingat kebesarannya. Oke. Nah, oke. Semuanya coba berhitung. Ayo hitung dari Mbak Farah. Hitungan 1, 2, 2 ya. 1, 2, 1, 2 gitu ya. Oke. 1, 2, 1, 2, 1. Oke. Nah, silakan kalian berkelompok sesuai nomor yang kalian sebutkan tadi ya. Ayo, semangat ya. Dua siapa ya? Dua. Kelompok ya? Iya. Kelompok. Ya duduk sesuai kelompoknya. Sini kelompok 1, susu kelompok 2. Nah, silakan disiapkan 1 lembar buku tulis, 1 lembar kertas. Ya, untuk kelompok 1 kertas. Oke, semuanya coba didengarkan ibu dulu ya. Bisa mendengarkan? Halo, halo. Hai. Oke, nah kalian kan sudah berkelompok nih. Sekarang ibu mendengarkan, kan tadi ibu sudah menjalankan yang 3 kalimat thayyibah. Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Nah, coba kalian tulis bagaimana sih saat kita melihat keindahan kita mengucapkan apa aja. Terus saat kita kejadian apa saja itu kita harus mengucapkan kalimat apa saja. Nah, itu coba ditulis di lembaran yang telah kalian siapkan. Jadi bagaimana sih kita saat mengucapkan kalimat Masya Allah saat kita dalam keadaan apa aja. Subhanallah saat kita ngapain aja. Alhamdulillah saat apa saja. Yang mendengarkan pasti tahu. Dari Mas Papa mendengarkan apa tidak? Mendengarkan. Oke. Ibu kasih waktu berapa? 6 menit cukup? Cukup ya.
Jenny. Nakal Nggak mau bisa ikut. Ibu Iya, dulu ya kalau mau belum belajar dulu ya nanti dipresentasikan di depan, oke? Sudah ibu. Sudah, Dan oke. Siapa yang siap dulu mempresentasikan ke depan? Kelompok berapa? satu. Kelompok satu, oke, silakan maju ke depan. Ayo, maju. Oke, bisa juga dipresentasikan tadi apa saja yang sudah ditemui. Yang pertama, kalimat thayyibah Masya Allah, yaitu ketika melihat sesuatu yang indah. Betul apa betul? Yang kedua, ada kalimat thayyibah Allahu Akbar. Ya. Ucapkan ketika sholat, ketika takbiran, terus ketika tahajud. Oh, betul. Selanjutnya, Selanjutnya kalimat subhanallah ketika setelah sholat itu kan amin amin gitu. ya, amin amin, amin itu amin. subhanallah 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 itu yang amin amin itu. Ya, gimana? Coba dijelaskan. Setelah sholat itu kan nanti semua imamnya baca apa gitu, saya tuh maunya amin amin. Sebelumnya itu kan ada subhanallah subhanallah. Ya, oh ya, kira gitu. Oke, udah. Udah beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, silakan duduk. Silakan selanjutnya kelompok dua. Semangat dong, semangat gimana nih? Oke, kelompok dua sudah siap? Sudah. Akan dipresentasikan hasil diskusinya tadi. Yang pertama ada kalimat subhanallah. Ya. Nah, Kelompok satu mengoreksi ya. itu jika melihat keindahan alam ataupun kita lagi sedang berzikir. Betul, betul. Betul. Oke, selanjutnya. Masya Allah. Iya, masya Allah gimana kamu? Kok ketawa kenapa? Diucapkan saat zikir. Betul. Terus? Iya, saat zikir itu kan biasanya masya Allah, subhanallah. Iya. Bener apa enggak? Soalnya jadi mana Masya Allah. Dia enak dari konfirmasi. Subhanallah, subhanallah. Oke, kelompok dua sudah siap untuk mempresentasikan. Oke, kelompok dua sudah siap untuk mempresentasikan diskusinya tadi. Akan dipresentasikan nanti kelompok satu mengoreksi, oke? Jadi yang pertama ada kalimat subhanallah, itu kita mengucapkannya pada saat melihat keindahan alam sama kita sedang berzikir. Betul. Betul. Oke, selanjutnya. Nomor 2, Masya Allah, Ya. saat mendapatkan prestasi. Betul, betul kelompok satu. Selanjutnya yang terakhir yaitu Allahu Akbar. Ini diucapkan saat kita sedang sholat, sedang
Bener apa enggak? Kalau nggak tahu. Kalian beri tepuk tangan semua Mbak Mira. Nah, tadi kan sudah kalian cari nih apa saja itu. Aduh, apa itu? Apa? Itu punya siapa? Minta maaf sama. Nah, tadi ada yang kaget nggak? Saat tumblernya jatuh ada yang kaget nggak? Wah, aku nggak dengar suara Allah Akbar gitu. Tadi katanya kalau kaget dijalan lagi. Jangan dong, nanti rusak tumblernya diulangin. Oke. Nah, oke, untuk mengingat materi pagi hari ini kita harus bernyanyi lagi nih kayaknya. Coba kita bernyanyi lagi. Ini kok masuknya? Masih ingat lagunya lagi? Masih. Iya, volumenya ini gimana ya? Yuk, semuanya. Ini kuncinya siapa ini di sini? Udah, mau tanya. Jangan diragu senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila ku ingin, bila terjanji, insya Allah. Bila ku terpilih, bila tersenangi, untuk selanjutnya, Ibu beri tugas kalian di rumah. Silakan mempelajari materi selanjutnya mengenai apa yuk? Ada yang tahu? Nggak tahu. Mengenai keteladanan kita terhadap sikap Nabi Muhammad. Silakan dicatat dulu deh. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini dari Ibu. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dimaafkan nggak? Dimaafkan nggak Mas Mahendra? Ya gitu loh. Belum sarapan. Ya Allah. Siapa yang belum sarapan selain Mas Mahendra lagi? Semuanya. Astagfirullahaladzim. Besok lagi semuanya wajib sarapan ya.